Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Ikhlas memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat ke-112 dalam Al-Quran dengan fadilah dan keutamaan yang menakjubkan. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutukan terhadapnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratal Mustaqim lalu menuju ke surga. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Lantas kapan sajakah 9 waktu yang dianjurkan untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut? Yang pertama, waktu pagi dan sore hari. Pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk salat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, "Apa kalian telah solat?" Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, "Katakanlah," hingga aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan?" Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kedua, sebelum tidur. Rasulullah SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Mu'awizatain surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah solat sesudah salam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwizatan di akhir salat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Syekh Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Yang dimaksud muawwizat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan solat sunnah fajar qobliyah subuh. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Syekh Albani mengatakan dalam silsilah as-sahihah bahawa hadis ini sahih. Yang keenam, dibaca ketika mengerjakan solat sunnah ba'diyah maghrib. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, dibaca ketika mengerjakan salat witir 3 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la surat Al-A'la, pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan muawwizatan surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ahmad. Yang kedelapan, dibaca ketika mengerjakan salat maghrib, salat wajib pada malam Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Yang kesembilan, ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Kaabah, lalu beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada anjuran 9 waktu ini, namun membaca surat Al-Ikhlas dan surat-surat lainnya tidaklah terpaku pada 9 waktu tersebut, karena kapanpun dan dimanapun kita boleh membaca surat Al-Ikhlas dan surat-surat lainnya sebagai bentuk doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga doa-doa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.